warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu sistem rekomendasi kursus online berdasarkan minat pengguna menggunakan data mining. Dengan saya sendiri, yaitu Natasha Sabila. Saya Jung Dwi Safitri. Saya Cika Aditya Maulida. Saya Nisha Putri Arianda. Berikut hasil proyek kami. Sistem rekomendasi kursus online berdasarkan minat pengguna menggunakan data mining dari kelompok 4. Latar belakang. Perkembangan teknologi dan pendidikan digital menyebabkan jumlah kursus online semakin banyak, sehingga pengguna sering kesulitan menggunakan kursus yang sesuai dengan minat mereka. Data mining dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem rekomendasi yang membantu pengguna memperoleh kursus yang lebih relevan, cepat, dan tepat sasaran. Rumusan masalah, pertanyaan penelitiannya. Bagaimana membangun sistem rekomendasi kursus online berdasarkan minat pengguna? Bagaimana menerapkan metode content-based filtering? Metode ekstraksi fitur mana yang lebih baik antara TF-IDF dan count factorizer? Tujuan penelitian yang pertama itu ada membangun sistem rekomendasi kursus online, menerapkan content-based filtering. Yang kedua, membandingkan performa TF-IDF dan count factorizer, mengevaluasi kualitas rekomendasi menggunakan precision at key. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan tim saya. Nah, di sini lanjut dasar teorinya. Pada penelitian ini terdapat beberapa teori utama yang digunakan. Pertama, yaitu data mining, yang merupakan proses menggali informasi atau pola dari kumpulan data dalam jumlah besar untuk menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat. Metode utama yang digunakan adalah content-based filtering, yaitu sistem rekomendasi yang bekerja berdasarkan kemiripan karakteristik suatu item. Pada penelitian ini, kemiripan diperoleh dari judul, kategori, dan level kursus. Selanjutnya, terdapat TF-IDF, yaitu metode pembobotan kata yang memberikan nilai lebih tinggi pada kata-kata yang penting dalam sebuah dokumen. Sebagai pembanding, digunakan count factorizer, yang hanya menghitung jumlah kemunculan kata tanpa memperhatikan tingkat kepentingannya. Setelah itu digunakan cosine similarity untuk menghitung tingkat kemiripan antar kursus. Terakhir, kualitas hasil rekomendasi dievaluasi menggunakan precision, yaitu untuk mengetahui seberapa relevan rekomendasi yang diberikan sistem. Lanjut ke metode penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode Knowledge Discovery in Database atau KDD. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan yang dilakukan secara berurutan agar data dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Tahapan tersebut dimulai dari pengumpulan dataset, kemudian dilakukan pembersihan data atau cleaning, setelah itu dilakukan pre-processing untuk membersihkan teks, dilanjutkan transformasi data menggunakan TF-IDF, kemudian menghitung tingkat kemiripan dengan cosine similarity. Hasilnya digunakan untuk menghasilkan rekomendasi kursus dan selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap sistem. Lanjut ke dataset penelitian. Dataset yang digunakan berasal dari Kaggle, yaitu dataset Udemy Courses yang berisi sekitar 3.663 data kursus. Dataset ini memiliki beberapa atribut penting seperti course, title, subject, level, price, dan jumlah peserta atau non-subscribers. Data tersebut kemudian diproses sehingga sistem dapat mengenali karakteristik setiap kursus dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan minat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada alur kerja sistem dimulai ketika pengguna memasukkan kata kunci atau topik yang ingin dipelajari, misalnya seperti Python atau data science. Selanjutnya, sistem mengubah teks menjadi bentuk numerik menggunakan TF-IDF atau count factorizer. Setelah itu dilakukan perhitungan kemiripan menggunakan cosine similarity. Kursus yang memiliki nilai kemiripan pada tinggi akan ditampilkan sebagai rekomendasi kepada pengguna. Dengan demikian, pengguna dapat menemukan kursus yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Sini ada hasil penelitian. Pada tahap hasil penelitian, sistem berhasil memberikan rekomendasi kursus berdasarkan kata kunci yang dilakukan pengguna. Sebagai contoh, ketika pengguna memasukkan kata game, sistem menampilkan 5 kursus dengan nilai similarity tertinggi.
Selain judul kursus, sistem juga menampilkan informasi lain seperti kategori, level, harga, jumlah peserta, serta nilai similarity, skor, sehingga pengguna dapat membandingkan hasil rekomendasi dengan lebih mudah. Lanjut, pembahasan di materi ini adalah dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa metode content basic filtering mampu memberikan rekomendasi yang relevan sesuai minat pengguna. Metode TF-IDF dinilai lebih efektif karena mampu memberikan bobot yang lebih besar pada kata-kata penting dibandingkan convectorizer yang hanya menghitung frekuensi kata. Selain itu, pengguna quotient similarity membantu sistem menghitung tingkat kemiripan antar khusus sehingga rekomendasi yang diberikan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan preferensi pengguna. Lanjut, akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil membangun sistem rekomendasi kursus online menggunakan metode content-based filtering berbasis data mining. Sistem mampu memberikan rekomendasi yang sesuai dengan minat pengguna berdasarkan tingkat kemiripan antar kursus. Perbandingan antara TF-IDF dan convectorizer memberikan gambaran mengenai metode yang lebih efektif. Sedangkan Precision K digunakan untuk mengevaluasi kualitas rekomendasi yang dihasilkan. Melalui penelitian ini, diharapkan pengguna dapat menemukan kursus yang sesuai dengan kebutuhan mereka secara lebih cepat, tepat, dan efisien. Selanjutnya adalah implementasi proyek kami di Deep Collab melalui sistem rekomendasi kursus online berdasarkan minat pengguna menggunakan data mining. Yang pertama di sini kita mengimport library, yaitu semua pustaka yang dibutuhkan. Ada Pandas dan NumPy untuk olah data, Matplotlib, dan Seaborn untuk visualisasi, Sklearn untuk proses TF-IDF, Convectorizer, dan hitung kemiripan. Nah, dua vectorizer diimpor sekaligus karena nanti kita akan membandingkan dua metode TF-IDF versus Convectorizer atau back of words. Yang kedua di sini kita bagian load dataset. Di sini kami memasukkan file yang didapat dari Kaggle. Ini dia kodenya. Nah, di dataset ini yang dipakai adalah Udemy kursus dari Kaggle, berisi informasi kursus seperti judul, kategori atau subjek, level, harga, jumlah subscriber, dan jumlah ulasan. Nah, langkah awalnya adalah mengecek dimensi data, nama kolom, dan apakah ada nilai kosong yang perlu ditangani. Nih, apakah ada missing value di sini? Selanjutnya, bagian ketiga ada data cleaning atau pre-processing. Di sini kita menghapus duplikat dan baris kosong pada kolom penting, lalu konversi tipe data. Nah, proses cleaning ini meliputi menghapus data, duplikat berdasarkan judul kursus, menghapus baris yang kolomnya kosong, dan mengubah tipe data kolom numerik. Setelah itu, teks pada kolom judul, subjek, dan level dibersihkan, atau diubah ke huruf kecil. Karakter khusus dihapus. Nah, ketiga kolom teks tersebut digabungkan menjadi satu kolom content futures, yang jadi bahan utama untuk menghitung kemiripan antar kursus. Level diulang 2 kali supaya bobotnya lebih kuat dalam proses pencocokan. Pada bagian 4 ada eksplorasi data analis. Ini adalah grafiknya, yaitu jumlah khusus per subjek, ada web development, business finance, musical instrument, dan graphic design. Nah, ini untuk grafik distribusi level khusus. Ini untuk kursus dengan subscriber terbanyak. Lalu ini ada hubungan antara harga dan jumlah subscriber. Dan juga distribusi harga per subjek. Ini adalah grafiknya. Nah, EDA ini dilakukan untuk memahami pola dalam data sebelum membangun model. Dari visualisasi bisa diketahui subjek mana yang paling banyak tersedia, seberapa merata pembagian level kursus, kursus mana yang paling populer berdasarkan jumlah subscriber, dan bagaimana hubungan antara harga dan popularitas kursus. Analisis ini penting sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses modeling. Kemudian bagian kelima ada future extraction, TF-IDF, dan convectorizer. Nah, di sini perbedaan utama kedua metode mulai terlihat. Di sini
TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency memberikan bobot lebih tinggi ke kata yang sering muncul di satu kursus, tapi jarang di kursus lain. Kata yang terlalu umum atau muncul di mana-mana akan diberi bobot rendah secara otomatis. Convectorizer atau back of words hanya menghitung frekuensi kemunculan kata mentah tanpa mempertimbangkan seberapa umum kata itu di seluruh dataset. Kata yang sering sama dengan bobot tinggi tanpa pengecualian. Nah, keduanya menghasilkan matriks angka yang mempresentasikan setiap kursus sebagai vektor dan matriks inilah yang nanti dipakai untuk menghitung kemiripan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baik, selanjutnya hitung quotient similarity. Quotient similarity mengukur sudut antara dua vektor kursus. Semakin kecil sudut nilai mendekati 1,0, semakin mirip kedua kursus. Nilai 1,0 berarti identik. Nilai 0,0 berarti tidak ada kemiripan sama sekali. Kita hitung quotient similarity untuk kedua metode secara terpisah supaya bisa dibandingkan hasilnya nanti. Selanjutnya ada fungsi rekomendasi kedua metode. Satu fungsi recommend yang fleksibel bisa dipakai untuk kedua metode, tinggal ganti parameter vectorizer dan sim underscore matrixnya. Cara kerjanya, kata kunci dari user dibersihkan dulu, lalu diubah jadi vektor menggunakan vectorizer yang sama yang sudah di-feed ke data kursus. Setelah itu, dihitung kemiripannya ke semua kursus, dan diambil yang skornya paling tinggi. Selanjutnya itu ada uji coba dan perbandingan hasil. Ini dia hasil uji coba dan perbandingan hasilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan tim saya. Kemudian lanjut di bagian 9, yaitu ada evaluasi dan perbandingan metode. Di sini ada import time menggunakan keywords uji. Di dalamnya ada web development, business finance, graphic design, dan musical. Nah, di sini ada hasil evaluasinya. Dan di sini inilah outputnya. Kemudian di sini ada visualisasi perbandingan average similarity score. Nah, ini ada codingannya. Setelah codingannya dijalankan, nah inilah outputnya. Di sini ada contoh di web development. AVG similarity score-nya itu kurang lebih 0,7 sekian. Kemudian kita lanjut ke tabel ringkasan akhir. Sini kita print, kemudian outputnya itu adalah rata-rata keseluruhannya. Kemudian penjelasannya, evaluasi dilakukan menggunakan metrik precision dari kursus yang direkomendasikan. Beberapa yang benar-benar relevan dengan kata kunci user. Pengujian dilakukan pada 4 kata kunci berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif. Hasilnya divisualisasikan dalam bentuk grafik batang berdampingan dan dirangkum dalam tabel perbandingan. Secara umum, TF-IDF cenderung menghasilkan precision lebih tinggi karena mampu mengabaikan kata-kata terlalu umum yang tidak memberi informasi berarti. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Kesimpulannya itu ada sistem rekomendasi kursus online ini dibangun menggunakan pendekatan content-based filtering dengan dua metode ekstraksi fitur. Yang pertama, TF-IDF Vectorizer memberikan bobot berdasarkan beberapa penting suatu kata di kursus tertentu dibanding seluruh dataset. Hasil rekomendasinya lebih persis karena kata umum tidak mendominasi. 2. Count Vectorizer atau back of words, yaitu menghitung frekuensi kemunculan kata secara mentah. Lebih sederhana tapi rentan terhadap dominasi kata-kata umum. Dari hasil evaluasi, precision TF-IDF menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan Count Vectorizer, sehingga TF-IDF lebih direkomendasikan untuk digunakan pada sistem ini. Sistem ini mampu memberikan rekomendasi kursus yang relevan berdasarkan input minat pengguna secara bebas atau natural language input. Berikut codingan di VS Code-nya. Nah, kemudian kalau dijalankan menggunakan codingan
yaitu Streamlit run app.py. Nah, kemudian inilah UI-nya. Nah, di sini ada cari berdasarkan minat, cari berdasarkan kursus mirip, lihat data dan grafik. Nah, di sini kita bisa memasukkan misalnya minat atau topik yang ingin kamu pelajari. Misalnya di sini kita ketik game. Kemudian jumlah rekomendasinya 5 atau 4, berapa bebas milih. Di sini saya coba 6, kemudian kita cari rekomendasi. Nah, di sini ada 6 rekomendasi untuk course-nya. Kemudian di sini ada lihat data. Nah, di sini ada distribusi kursus per subjek. Total kursusnya ada 3.663, jumlah subjeknya ada 4. Total harganya ada di kisaran $66. Kemudian total subscribernya ada 11 juta. Nah, berikut juga ada tabel datanya di sini. Nah, kemudian di sini juga ada grafiknya. Nah, di sini grafiknya jumlah kursus berdasarkan subjek. Nah, di sini yang paling tinggi itu ada web development, kemudian yang setara itu ada business finance, kemudian ada distribusi level kursusnya, kemudian ada rata-rata harga per subjek, kemudian ada top 10 kursus terpopuler. Yang paling pertama itu Learn HTML 5 Programming from Scratch. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.